Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah taala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat mudah-mudahan, dalam program Islam Futuristik episode yang ke-66. Hari ini kita akan melanjutkan kajian menarik kita tentang dunia jin, tentang bangsa jin. Kita akan fokus pada kasus yang diceritakan banyak di dalam Al-Quran tentang golongan jin yang bekerja sama dengan manusia, khususnya di zamannya Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman. Hal ini kita perlu angkat kembali untuk memberikan penegasan dan juga menjadi jawaban dari pertanyaan di dalam forum kita. Apakah kita ini boleh bekerja sama dengan bangsa jin katanya? Kan bisa musyrik. Ya, bisa musyrik tapi juga bisa tidak. Jadi boleh saja bekerja sama dengan bangsa jin itu, yang tidak boleh adalah meminta perlindungan dalam arti mempertuhan bangsa jin itu. Tetapi kalau bekerja sama seperti manusia, bekerja sama dengan manusia yang lainnya, apalagi manusia bisa membawahkan bangsa jin, mempekerjakan bangsa jin untuk kepentingannya manusia, yaitu tidak masalah. Dan itu dicontohkan di dalam Al-Quran Al-Karim, khususnya terkait dengan zamannya Raja Sulaiman yang memiliki pembesar-pembesar, ilmuwan, pasukan ya, yang terkait dengan bangsa jin itu. Hari ini kita akan mencoba melihat informasi dari dalam Al-Quran ya, beberapa ayat yang menceritakan tentang bangsa jin yang bekerja bersama dengan Nabi atau Raja Sulaiman itu. Kita mulai dari ayat yang ada di dalam surat Jin ayat 11 yang menceritakan bahwa bangsa jin itu bermacam-macam ya, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, kemudian status sosial yang berbeda, agamanya juga berbeda, keahliannya dan profesinya juga berbeda-beda, ada laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Itu diceritakan Allah dalam sejumlah ayat, di antaranya di dalam surat Jin ayat 11. Wa anna minas solihuna wa minna duna zalik kunna toro'ika kidada. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh, dan di antara kami ada pula orang-orang yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi Al-Quran bercerita tentang keragaman bangsa jin itu dalam arti status sosial, kesalehannya, kepandaiannya, keahliannya, dan sebagainya. Maka bergantung kepada kita berinteraksi dengan jin yang macam apa, itu akan memunculkan kesimpulan yang berbeda dengan mungkin interaksi dengan jin yang berbeda lagi. Nah, hari ini kita akan khusus mencoba melihat bagaimana jin yang ilmuwan, jin yang pintar, jin yang memiliki keahlian-keahlian yang oleh Raja Sulaiman dimanfaatkan, ya, diberdayakan untuk membantu beliau di dalam mengelola atau menjalankan pemerintahannya. Di dalam surat Saba ayat 12 dan 13, Allah menginformasikan bagaimana jin itu ya, jin-jin yang pintar, yang ilmuwan dan teknolog. Jadi bedanya ilmuwan dan teknolog, kalau ilmuwan itu pada tataran teori, kalau teknolog itu pada tataran yang praktis, mengaplikasikan ilmu-ilmu sains di dalam hal-hal yang bersifat teknologis atau peralatan-peralatan atau karya-karya yang aplikatif. Nah, ayat ini, surat Saba ayat 12 dan 13 ini menceritakan bahwa mereka, para jin itu diberdayakan oleh Raja Sulaiman. Untuk apa? Segala macam. Membangun gedung-gedung yang tinggi, membuat patung-patung atau karya-karya seni, kemudian terkait dengan industri metalurgi, membuat piring-piring, ya, periuk-periuk dan tungku-tungku industri yang terkait dengan misalnya metalurgi,
Karena Nabi Sulaiman itu memiliki kemampuan ya ilmu teknologi yang diwarisi dari ayahnya yaitu Raja Daud terkait dengan kemampuan metalurgi, bikin senjata ya, persenjataan perang yang terkait atau terbuat dari bahan-bahan logam. Misalnya dari besi, juga baju-baju perang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu diceritakan salah satunya di dalam surat Saba ini. Khususnya di dalam ayat 12 dan 13. Wali Sulaiman ar-riha ghuduwa syahru wa rawahuha syahr wa asalna lahu ainal kitr wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih wa may yazigh minhum an amrina nudhiqahu min adzabis sa'ir. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Ya'maluna lahu may yasha'u mim mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasyad. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadis syakur. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya. Dari gedung-gedung yang tinggi, dan patung-patung, dan piring-piring yang seperti kolam, dan periuk yang permanen di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Sangat jelas ayat ini menceritakan tentang peranan bangsa jin di bawah kekuasaan Raja Sulaiman itu. Ada beberapa teknologi, aplikasi dari ilmu pengetahuan yang diterapkan pada waktu itu. Yang pertama adalah terkait dengan teknologi angin. Digambarkan di situ angin ditundukkan kepada Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman, menguasai teknologi angin. Ada yang memaknai ini sebagai teknologi yang terkait dengan iklim, dengan cuaca dan kecepatan angin. Tapi ada juga yang memaknainya sebagai teknologi transportasi yang mengandalkan atau memanfaatkan teknologi angin itu. Seperti katakanlah balon udara, pesawat terbang ya, semacam itu. Kendaraan yang berteknologi angin terkait dengan kekuatan atau gaya angkat angin, yaitu aeronautika. Tapi apapun, bahwa pada waktu itu digambarkan Nabi Sulaiman sangat familiar dengan angin itu. Dan digambarkan terkait dengan kecepatannya. Perjalanan di waktu pagi setara dengan perjalanan 1 bulan konvensional. Atau perjalanan di waktu sore setara dengan 1 bulan perjalanan konvensional. Itu yang pertama. Yang kedua digambarkan terkait dengan teknologi metalurgi. Di situ digambarkan bahwa memiliki teknologi yang bisa mencairkan tembaga. Di zaman Nabi Sulaiman, bahkan mulai dari zaman Nabi Daud, itu sesungguhnya adalah zaman besi. Ya, bukan cuma tembaga, logam yang sudah dikuasai teknologinya, melainkan juga besi. Maka bisa membuat peralatan-peralatan perang dengan menggunakan bahan besi, bahkan campuran antara besi dan tembaga. Diceritakan di ayat ini, cairan tembaga itu artinya adalah teknologi metalurgi karena untuk mencairkan tembaga membutuhkan panas yang tinggi. Kemudian membentuk tembaga itu menjadi peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Mulai dari peralatan-peralatan rumah tangga atau hiasan, ya, perhiasan-perhiasan di dalam istana beliau, dan kemudian terkait dengan peralatan-peralatan perang dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga diceritakan pada kalimat berikutnya itu ada periuk-periuk ya, atau piring-piring yang besarnya seperti kolam.
periuk-periuk atau tungku-tungku yang permanen, di mana itu digunakan untuk melebur dan mengolah logam-logam itu. Nah, kemudian diceritakan di kalimat berikutnya peranan dari sebagian bangsa jin yang dipekerjakan oleh Raja Sulaiman itu. Terkait dengan industri metalurginya, transportasi, bahkan kemudian di ayat berikutnya lagi digambarkan membangun gedung-gedung pencakar langit atau gedung-gedung tinggi, termasuk istana Nabi Sulaiman ya dan sebagainya. Itu diceritakan dalam banyak jenis teknologi dan pekerjaan dimanfaatkan oleh Nabi atau Raja Sulaiman. Jadi selain bercerita tentang teknologi yang mereka kuasai, ayat ini juga menceritakan kepada kita bahwa bekerja sama dengan bangsa jin itu nggak ada masalah gitu ya. Dan itu diceritakan, diabadikan sebagai sebuah hikmah yang luar biasa di dalam Al-Quran Al-Karim. Poin pentingnya yang tidak boleh itu adalah kalau minta perlindungan dan mempertuhan mereka. Sebetulnya bukan hanya kepada bangsa jin, kalau kemudian minta perlindungan dan mempertuhan manusia juga yaitu sebuah kesyirikan. Jadi poin pentingnya bukan tidak boleh bekerja sama dengan bangsa jin, melainkan jangan menjadikan mereka sebagai Tuhan. Tetapi kalau dipekerjakan di bawah kekuasaan, yaitu tidak ada masalah dengan itu atau bekerja sama seperti manusia dengan manusia. Ayat itu kemudian ditutup dengan kalimat i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadis syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud. Ya, digambarkan di situ keluarga Daud memiliki ilmu, memiliki karya-karya yang besar, diperintahkan untuk terus bekerja, terus berkarya dengan teknologinya, dengan ilmu pengetahuannya, dengan kekuasaannya dan ilmu-ilmu yang diberikan Allah kepada keluarga Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu. Wa qalilun min ibadis syakur, kata ayat ini. Sedikit sekali orang yang bisa berterima kasih, bersyukur kepada Allah, tetap bekerja secara produktif meskipun sudah diberi karunia yang banyak. Di ayat yang berbeda lagi, Allah bercerita tentang Nabi Sulaiman yang bisa memerintahkan jin-jin itu, yang kemudian diistilahkan sebagai setan. Artinya di situ ada konotasi mereka itu adalah yang jahat, tetapi bisa dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk menyelam ke dasar lautan, untuk melakukan hal-hal yang membantu pekerjaan terkait dengan ilmu-ilmu atau teknologi yang diterapkan di zaman itu oleh Nabi Sulaiman. Diceritakan itu oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 82. Wa minas sayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan selain daripada itu, dan adalah kami memelihara mereka. Jadi berulang kali di dalam berbagai ayat Allah bercerita tentang jin yang dipekerjakan oleh Raja Sulaiman itu. Ada jin yang baik, ada jin yang tidak baik yang disebut sebagai setan itu. Berkait dengan banyak pekerjaan, ya menyelam, ya bangun gedung, ya industri metalurgi, ya transportasi dan sebagainya. Mereka berperan di sana sebagai bagian dari para pekerja yang juga sebagainya manusia, tetapi sebagainya adalah dari bangsa jin itu. Dan yang semakin menarik lagi adalah apa yang diceritakan oleh Allah di dalam surat An-Naml ayat 38 sampai ayat 40. Di mana Allah bercerita tentang teknologi tinggi yang dikuasai oleh Raja Sulaiman beserta para staf ahlinya itu. Ada jin dan ada manusia. Di sana digambarkan Nabi Sulaiman akan memindahkan singgasana dari Ratu Balqis. Ratu Balqis adalah ratu penguasa dari negeri Saba. Yang sekarang ini kalau dilihat di dalam peta itu ada di kawasan Jazirah Arabia bagian selatan, yaitu negeri Yaman. Nah, mereka rombongan dari negeri Yaman dipimpin oleh ratunya Ratu Saba itu akan berkunjung ke negeri Sulaiman yang ada di Palestina. Nah, ketika rombongan itu bergerak menuju ke Palestina, Nabi Sulaiman mengumpulkan staf ahlinya, para pembesar-pembesarnya.
yang kemudian diperintahkan untuk memindahkan singgasananya Ratu Balkis itu dari Yaman atau dari negeri Sabak ke negeri Palestina, jaraknya kira-kira 2000 km. Anda bisa bayangkan memindahkan singgasana yang bobotnya beberapa ton karena terbuat dari batu dengan bertatahkan berlian dan batu permata dan sebagainya, dipindahkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Karena rombongannya sedang bergerak menuju ke Palestina dan Nabi Sulaiman menginginkan sebelum rombongan itu datang, singgasana itu sudah berpindah tempat ke negerinya Sulaiman agar memberi kejutan kepada rombongan Ratu Saba itu. Nah, diceritakan itu di dalam surat An-Naml ayat 38 sampai 40. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Berkata Sulaiman, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya Ratu Balkis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an takuma mim maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkata ifrit dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru linnafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur ataukah mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Ini adalah kisah yang luar biasa karena bercerita tentang sebuah teknologi yang sangat tinggi. Yang di era modern ini pun sedang menjadi penelitian yang belum selesai, yang disebut sebagai teleportasi. Yaitu memindahkan benda, bahkan ukurannya besar dan berat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Digambarkan di dalam rentetan ayat ini ada dua kelompok ya, kelompok jin dan kelompok manusia. Sebagian dari bangsa jin itu yang namanya ifrit dan kemudian dipertegas di situ bahwa dia adalah golongan jin. Dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman bahwa dia sanggup dan kuat untuk membawa singgasana yang berat dan besar itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Seberapa cepat digambarkan di situ kata si jin ifrit ini, aku akan membawanya, mendatangkan benda itu ke sini sebelum Baginda Sulaiman berdiri dari tempat duduk. Itu hitungannya cuma menit, karena sambil berdiri atau ditinggal berdiri, benda itu dijamin oleh jin ifrit itu sampai di tempat itu. Bagaimana dia bisa melakukan, digambarkan di kalimat berikutnya, aku adalah orang yang kuat untuk membawa benda yang berat itu. Jadi terbayang di situ, terimajinasikan bahwa dia akan membawa benda itu ya oleh dia sendiri dengan kecepatan tinggi melalui dimensi yang lebih tinggi. Ya, kita sudah pernah membahas bahwa jin itu adalah makhluk yang berdimensi lebih tinggi daripada manusia, yaitu berdimensi 4. Ya, ruang, berdimensi ruang 4, kalau ditambah waktu ya jadi 5. Nah, dengan dimensi yang tinggi itu, maka jin itu bisa memiliki jarak yang lebih pendek dibandingkan dengan
yang dilalui oleh manusia di dimensi yang lebih rendah, yaitu dimensi 3. Nah, di situ digambarkan secara implisit bahwa dia bisa membawa singgasana itu dari jarak yang jauh, dari negeri Sabak ke negeri Nabi Sulaiman di Palestina dengan kecepatan yang sangat tinggi, hanya orde menit saja dijamin benda itu sudah sampai di situ. Tetapi menariknya kemudian dikatakan ada seorang manusia yang menguasai ilmu dari Alkitab, di mana dia menjanjikan lebih cepat lagi. Jadi bukan jin, tetapi manusia yang bisa mengalahkan kemampuan dari jin itu, yaitu dengan teknologi. Dikatakan di situ menguasai ilmu dari Alkitab, yaitu kitab Taurat, ya, waktu itu yang digunakan di zamannya Nabi Sulaiman. Berapa cepat dia bisa melakukannya? Kata si manusia yang menguasai ilmu dari Alkitab ini, sebelum Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman berkedip, itu ordenya detik. Jika jin ifrit bisa memindahkan dalam orde menit, maka manusia ini dengan teknologinya yang dikuasainya bisa memindahkan singgasana itu dalam orde detik. Nah, ternyata ini menjadi penelitian yang sangat menarik di era modern ini, bahwa memang teknologi itu bisa memindahkan partikel, ya, dalam skala yang kecil, dan kemudian sudah dalam skala atom, bahkan dalam skala molekul, berpindah tempat dengan kecepatan yang sangat tinggi, ya, dengan menggunakan teleportasi kuantum misalnya. Itu bisa dipindahkan partikel-partikel kuantum dalam kecepatan yang sangat tinggi, yang bahkan real time, dalam waktu yang bersamaan, sesaat di sini dipindahkan ke sana, ya, dalam waktu yang bersamaan itu sudah berpindah tempat. Nah, ini menjadi penelitian yang belum selesai, tetapi sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa apa yang diceritakan oleh Al-Quran ternyata bisa direalisasikan dengan menggunakan sains dan teknologi. Tetapi poin penting yang sedang kita bahas kali ini, ya, dalam episode kali ini adalah bahwa bangsa jin itu bisa melakukan hal-hal yang seperti itu, yang saintifik dan teknologis seperti itu. Dan bekerja sama dengan mereka itu bukan hal yang musyrik atau syirik, selama kita bisa membawakan mereka, menguasai mereka, dan tidak mempertuhan mereka. Oke ya, sahabat sekalian. Jadi, apa hikmah yang kita bisa peroleh dalam kesempatan kali ini? Bahwa ternyata bangsa jin itu juga memiliki peradaban, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki teknologi. Mereka sudah diciptakan lebih tua dibandingkan manusia, sehingga sains dan teknologinya mereka juga memiliki dalam tingkatan yang cukup maju. Tetapi tidak semua jin itu kita bisa melakukan interaksinya dengan mereka. Nah, digambarkan Nabi Sulaiman bisa berinteraksi dengan jin-jin yang pinter, jin-jin yang ilmuwan, yang teknolog itu, dan kemudian dipekerjakan di zamannya beliau untuk membantu berbagai macam pekerjaan dan pembangunan yang sedang dilakukan oleh beliau di zaman pemerintahannya. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan pencerahan dan gambaran yang lebih gamblang tentang dunia jin atau alam jin atau bangsa jin itu. Makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dengan peradaban yang sesungguhnya mirip dengan manusia. Karena 3 dimensi dari 4 dimensinya sesungguhnya sudah berimpit dengan dunia kita atau dengan alam kita. Tetapi karena dia berada di dimensi yang lebih tinggi, maka kita tidak selalu bisa berinteraksi dengannya. Namun kalau ditanyakan apakah ada, sudah pasti adanya sebagaimana diberitakan oleh Al-Quran. Poin pentingnya adalah yang ditegaskan berkali-kali oleh Al-Quran, sesungguhnya boleh bekerja sama dengan mereka asalkan kemudian tidak terjebak berlaku syirik, mempertuhankan mereka seperti yang diingatkan oleh Al-Quran Al-Karim. Oke ya, kita cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.